Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usman dengan NIM 225 150 60 11021. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian yang COVID-19. Nah, di sini saya akan menjelaskan antrian COVID-19 ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Nah, ini adalah import Java util array. Itu adalah barisan untuk mengimpor kelasnya array DQ, terus sama dengan queue sama dengan scanner juga. Jadi saya langsung masuk ke bagian public kelasnya. Saya mendeklarasikan kelasnya itu dengan nama vaksinasi COVID. Lalu lanjut ke public static void mainnya itu string dan args. Nah, ini tuh untuk metode main yang merupakan titik utama masuk programnya. Lalu lanjut ke scanner inputnya, ini tuh untuk membuat objek scanner dengan nama input dan membaca input dari sistem. Nah, lanjut ke n ini tuh jumlah atau yang mewakili jumlah total pendaftar vaksinasi. Nah, sedangkan m ini yang jumlahnya yang mewakili total ruangan vaksinasi. Lanjut ke input next line. Nah, input next line ini itu untuk mengkonsumsi karakter new line yang tersisa dalam buffer setelah membaca M itu yang ruangan tadi itu yang diperlukan karena next line tidak membaca karakter new line-nya. Nah, lanjut ke tema pendaftaran itu membaca baris berikutnya dari input, membaginya menjadi potong-potongan, terus berdasarkan spasi dan menyimpannya dalam array nama pendaftar. Lalu setiap elemen array-nya tuh akan berisi nama pendaftar yang tadi itu. Nah, lanjut ke queue string antrian itu sama dengan new array dq. Nah, itu tuh untuk membuat objek queue dengan tipe elemen string yang sudah ini string. Nah, itu tuh untuk menggunakan implementasi array dq yang akan digunakan untuk menyimpan nama-nama pendaftar dalam antrian. Lalu ada saya di sini menggunakan loopnya ini kayaknya memakai for. Nah, for ini untuk mengisi antrian dengan nama-nama pendaftaran menggunakan add. Lanjut ke nomor ruangan. Nah, integer nomor ruangan ini tuh ini untuk inisialisasi nomor ruangan pertama. Lalu terus saya menggunakan looping yang while. Nah, while ini yang berjalan selama antrian tidak kosong dan masih ada ruangan yang tersedia. Lalu habis itu ada string pendaftar. Nah, string pendaftar itu antrian. Nah, itu tuh untuk mengambil pendaftar dari depan antrian menggunakan poll, menghapus dan mengembalikan elemen pertama dan menyimpannya dalam variabel pendaftar. Lalu ada sistem break antrian sisa, yaitu adalah pasien. Nah, pasien pendaftar silakan ke ruangan nomor ruangan. Nah, itu tuh untuk mengurangi jumlah ruangan yang tersedia juga yang M ini. Nah, itu tuh nomor ruangan ini itu mengingatkan nomor ruangan untuk pendaftar berikutnya. Terus sistem output ini sisa antrian size dan juga orang. Nah, ini untuk cetak jumlah sisa pendaftar dalam antrian setelah semua pendaftar mendapatkan vaksin. Terus yang bagian yang lain ini saya menggunakan block if. Nah, ini tuh untuk memeriksa apakah antrian masih memiliki pendaftar atau tidak. Jika masih pendaftar dalam antrian itu mencetak nama pendaftar berikutnya. Jika tidak, jika antrian kosong itu maka mencetak pesan bahwa tidak ada pendaftar selanjutnya dalam antrian. Oke, begitu. Lanjut ke yang kedua, itu adalah gawat darurat. Langsung ke gawat darurat. Nah, gawat darurat ini tuh sini saya akan menjelaskan gawat darurat. Nah, untuk yang import Java util text mat util regex ini sudah dari template-nya ya, kita tidak perlu jelasin, semuanya juga udah tahu. Lanjut ke kelasnya. Di sini saya mendeklarasikan kelasnya solution. Nah, solution terus lanjut ke public static void main-nya itu adalah itu tuh untuk ada merupakan titik masuk utama programnya. Terus ada scanner input untuk membuat objek scanner dengan nama input dan membaca input dari sistemnya. Terus n yang seperti saya bilang, n itu selalu dengan jumlah, m juga jumlah, sedangkan n ini jumlah total pasien dalam antrian. Nah, m ini untuk total ruangan yang tersedia, jumlah total. Nah, lalu ada integer m-nya udah. Lalu ada priority key-nya. Nah, priority key-nya itu saya tidak menambahkan submission-nya. Saya lanjut tapi penjelasannya. Nah, priority key-nya tadi yang integer ini, nah itu untuk membuat objek
Priority queue yang akan digunakan untuk menyimpan urgensi pasien dalam urutan prioritas tipe elemen. Dalam antrian ini adalah integer yang berarti itu akan menyimpannya nilai urgensi dalam bentuk bilangan bulat. Nah, lanjut ke ini. Nah, ini tuh looping pertama for. Ini tuh untuk membaca urgensi dari setiap pasien dan memasukkannya ke dalam urgensi queue. Loop ini tuh berjalan sebanyak n kali itu tadi apa n? Nah, n itu yang sudah saya jelaskan tadi, itu tuh untuk jumlah total pasiennya. Nah, berarti sebanyak jumlah total pasiennya, seperti itu. Terus sesuai dengan jumlah pasien kan. Nah, ya udah. Terus yang kedua ada looping for. Nah, itu tuh untuk adalah looping yang digunakan untuk memberikan nomor ruangan kepada pasien dengan urutan berjalan sebanyak ruangan. Karena ruangan ya udah berarti M, sebanyak ruangan. Ada berapa ruangan? Misalnya 10 kali berarti. Nah, lalu lanjut ke integer next urgency, itu membaca urgensi dengan pasien berikut dari input. Terus yang urutan urgensi itu untuk mengambil pasien dengan urgensi tertinggi dari urgensi menggunakan pol menghapus dan mengembalikan elemen teratas dan menyimpannya dalam variabel friend urgensi. Lanjut ke sistem perintilannya. Nah, ini tuh untuk mencetak pesan yang memberi nomor ruangan kepada pasien dengan urgensi tertinggi. Lalu ada di bawahnya ini ada urgensi ADD. Nah, ini tuh untuk menambahkan pasien berikut ke dalam urgensi queue untuk mempertahankan urutan prioritas yang benar. Terus ada simpan perintilan sisa antrian ini, ya ini untuk mencetak sebuah jumlah sisa pasien yang dalam antrian setelah semua pasien mendapatkan nomor ruang. Dari 36 line 36 sampai 42 ini tuh saya menggunakan if itu untuk memeriksa apakah antrian masih memiliki pasien atau tidak. Jika masih ada pasien dalam antrian, nah itu mencetak urgensi pasien selanjutnya. Jika antrian kosong, itu mencetak pesan bahwa tidak ada pasien selamat dalam antrian. Terus ada input close ini untuk menutup objek scanner. Itu sih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.